pertemuan kali ini kita membahas materi yaitu mendiagnosis sistem power window. Itu memahami cara kerja dan kerusakan pada sistem power window. Kalian sudah tahu power window itu apa? Power window itu apa? Belum Pak. Ya, mobil Pak. Bukan, Mas. Ya. Ini power window adalah sistem otomatis penggerak kaca jendela mobil dengan motor DC, dikendalikan secara elektrik, memberikan kenyamanan, kemudahan dan keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang. Itu gunanya untuk mengatur naik turunnya kaca pada mobil. Sini ada yang punya mobil? Enggak ada sepeda Pak. Nah, kalian harus tahu yang biasa naik turun kaca jendela mobil. Terus selanjutnya ya, di sini ada 5 jenis power window. Yang pertama tuh ada tipe skison tipe. Itu biasanya yang kokoh, mudah dirawat. Itu tapi ada tapinya. Ya. Yang kedua ada label tipe ringkas dan ringan, namun ada kekurangannya yaitu mudah haus. Dan di sini ada leg pinion yaitu presisi tetapi tetap haus. Yang keempat itu ada auto up and down, itu praktis dan aman tapi modulnya agak kompleks. Yang kelima yaitu centralized, itu aman dan praktis tapi panel utama tentang rusak, ada tentang kerusakan pada panelnya. Kita masuk ke cara kerja sistem power window. Cara kerja sistem power window itu energi listrik dari aki diubah menjadi energi mekanik oleh motor DC. Polaritas harus menentukan yaitu arah gerak kaca. Motor bekerja bersama regulator untuk menggerakkan kaca naik turun, yaitu biar bisa kaca itu naik turun untuk menggerakkan dari energi mekanik oleh DC motor, digerakkan dari aki terus menjadi energi mekanik oleh motor DC. Itu arus bergerak ini langsung ke motor untuk menggerak sistem power window-nya. Lanjut. Ya, di sini kalian sudah tahu komponen-komponen utamanya apa? Ya, ini komponen-komponen utamanya yaitu 1 ada motor DC, 2 ada inner door yaitu untuk
bagian sini. Yang keempat, front window channel. Front window channel di sini. Yang kelima, power window switch. Power window switch itu buat naik turunnya kaca mobil yang dipencet di dalam mobil. Terus window regulator. Window regulator itu buat naik turunnya apa ya istilahnya itu menggunakan kaca naik turun lah. Center lower channel itu buat ini di bagian agak belakang. Terus power door lock and lock actuator yaitu buat ini buat kunci pintu. Biasanya tuh si kunci semua pintu bisa, kalau power window semua kaca juga bisa. Yang 9 tuh latch, itu ini latch bagian latch. Daripada tahu sekarang komponen utamanya? Yakin? Kita lanjut lagi. Nah, di sini gejala kerusakan umum yang sering terjadi. Kalian yang punya mobil biasanya pada orang tua kalian tuh ada kaca yang seperti kacanya macet, kacanya bergerak cuma turun toh, nggak bisa naik. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, itu contoh dari gejala kerusakan di sistem power window yang sering terjadi. Di sini juga ada kasus, ada 5 kasus. Kaca macet atau bergerak lambat. Biasanya bisa diatur kecepatan cepat atau lambatnya untuk menurunkan atau menaikkannya, tapi nggak secepat itu. Kaca hanya bergerak satu arah. Biasanya tuh kaca bisanya cuma diturunin aja, tapi nggak bisa naik lagi. Biasanya satu arah. Terus yang ketiga tuh suaranya bingung dan bergecit. Biasanya pas menaikkan atau menurunkan tuh terdapat suara ya ini cicit. Itu biasanya terjadi kerusakan pada yang di dalam. Yang keempat, saklar tidak responsif. Biasanya kalian untuk menekan pada saklar power window untuk menurunkan tuh tidak responsif, yaitu kalian tekan dan kacanya nggak langsung respon akan turun atau naiknya. Terus yang kelima, sekring putus atau motor rusak. Itu biasanya kalau kayak gitu nggak bisa untuk diturunkan atau dinaikkan. Diturunkan aja nggak bisa, maksudnya udah rusak lah. Ya, udah paham kalian untuk gejala-gejalanya? Lanjut lagi. Nah, sini kita masuk di langkah diagnosis sistem. Sini kalian bisa memeriksa yang satu tuh pemeriksaan visual pada kaca dan rem.
Kalian biasanya melihat dari mana atau enggak dari jalur rel kacanya itu terdapat sebuah retak atau enggak, atau ada yang menggambar. Biasanya kalian bisa cuma dilihat Pak. Yang kedua ada uji saklar, itu yang tadi kalian bisa uji saklarnya itu bisa responsif atau enggak, bisa langsung naik atau emang rusak. Yang ketiga tuh kalian bisa tegangan kabel, kalian bisa ukur. Yang keempat tuh ada uji motor, kalian coba uji motornya. Yang kelima evaluasi regulator. Yang keenam tuh ada analisis hasil dan buat rekomendasi. Itulah 6 langkah mendiagnosis sistem torpedo. Terus kita masuk ke perbaikan komponen, karena kan tadi udah masuk ke gejala kerusakan. Jadi ya ini coba misal kalian menemukan gejala torpedo yang kayak seperti tadi, kalian bisa perbaiki komponen 5. Kalian coba bisa ke saklar yang di dalam, coba kalian bersihkan atau ganti. Biasanya tuh ada kerak-kerak kotor di saklarnya, nah kalian bisa bersihkan. Kalau enggak, kalau saklarnya sudah rusak, kalian bisa ganti. Terus kita masuk ke motornya. Nah, di sini cek brush dan komutator. Nah, kalian coba cek brushnya yang di motornya, siapa tahu brushnya itu udah aus atau udah rusak. Nah, kalian bisa ganti motornya, bisa ganti brushnya aja juga bisa. Terus yang ketiga tuh regulator atau rel, luruskan dan lumasi. Nah, kalian juga bisa luruskan kalau relnya itu udah agak bengkok, memang bengkoknya dikit ya kalian bisa cuma luruskan toh. Dan kalau itunya agak seret ya kalian juga bisa dilumasi. Yang keempat, karet itu dirawat atau diganti. Nah, kalian bisa juga lihat karetnya tuh sesuai karetnya tuh secara visual maksudnya. Kalau entah karetnya udah retak-retak, entah itu udah jelek dan sudah ketentuan umur, ya kalian bisa ya kalau seperti itu kalian ganti saja, karena udah nggak layak. Yang kelima, kabel. Itu misal ada kabel yang terputus, kalian bisa sambung ulang. Kalau enggak kalian ganti sekring. Itu cara yang biar enak, kabel cuma sambung ulang aja. Ya di sini siapa yang belum paham tentang perbaikan sama langkah diagnosis sistem torpedo? Saya Pak mau tanya. Ya. Itu kan bapak saya itu di rumah itu punya mobil Pak. Nah itu apa di power window-nya itu saya lihat itu tak ada karet. Nah bapak tadi kan bilang kalau karet itu harusnya dirawat. Nah cara ngerawatnya itu gimana ya Pak ya? Nah, cara ngerawatnya karet. Iya. Nah, cara ngerawatnya tuh kamu bisa sering dilap karetnya, kalau enggak kalau sering dibersihin aja sih karetnya. Kalau misal mobilnya kotor langsung bersih. Itu juga mengurangi jamur di karetnya. Gimana? Iya Pak. Gimana Mas Eko? Udah? Kalau tidak
Itu contoh masalah dan solusinya. Itu di sini ada satu masalah kaca jendela tidak naik. Yaitu tadi seperti saklar nggak bisa respon. Itu gejala atau mau ditekan untuk ke atas tidak ada gerakan maupun suara motor. Nah, di sini penyebabnya saklar rusak atau jalur kabel terputus. Itu biasanya gejalanya itu penyebabnya saklarnya rusak. Itu bisa terjadi tuh. Dan juga bisa juga terjadi jalur kabelnya terputus. Nah, di sini solusinya yaitu periksa tegangan. Nah, kalian bisa memeriksa tegangan di saklar dan motornya. Ganti saklar bila kalian menemukan kerusakan di saklar. Yang kedua, masalahnya ada satu masalah kaca bergerak lambat atau macet. Jadinya kalian bergeraknya naik terus lambat kan, ada kan lambat terus pas menurunnya juga lambat. Kalau enggak biasanya kalian naikin terus macet di setengah, nggak bisa full tutup. Itu gejalanya kaca berat saat naik dan kadang berhenti di tengah, ya, itu yang tadi saya bilang seperti itu. Lalu penyebabnya di sini ada penyebab rel motor, pelumasan kurang atau regulator aus. Nah, itu yang tadi saya jelaskan untuk Pak, izin ke belakang Pak. Oh, ya, silakan. Siap Pak. Itu tadi penyebabnya kalian bisa membersihkan rel kacanya. Untuk solusinya dan masih dengan grease dan periksa regulator dan luruskan bila bengkok. Nah, kalian kalau menemukan bengkok kalian bisa diluruskan. Kalau sudah rusak ya ganti. Kalau juga masalah ini masalahnya ada kaca bergerak satu arah saja. Jadi saya bilang tadi kacanya cuma naik, nggak mau turun. Yaitu penyebabnya biasanya polaritas arus tidak berubah karena kerusakan saklar atau relay. Nah, kalian bisa untuk ngecek relaynya, kalau enggak saklarnya biasanya terjadi di penyebab kedua tersebut. Bisa kalau enggak saklarnya kalian cek relaynya. Nah, kalau semisal salah satu sudah rusak, nah kalian bisa ganti salah satu. Itu juga baru. Terus lanjut lagi. Di sini saya punya tips praktik dan keselamatan kerja. Yang satu, kalian bisa untuk hati-hati banget untuk kalian selalu ingat cabut atau matikan kontak. Matikan kontak, kalau enggak kalian cabut aki sebelum kalian praktik, itu sangat berbahaya. Dan yang kedua, kalian gunakan APD yang lengkap. Contohnya sarung tangan, sepatu safety dan kacamata kerja. Terus yang ketiga, gunakan alat ukur dengan benar dan hindari korsleting. Kalian juga hati-hati untuk mengukurnya. Kalian harus tahu ini ukurnya DC atau AC. Terus jangan menyalakan motor terlalu lama. Terus selanjutnya jaga-jaga area yang ada tangan yang nakal, biasanya ada juga kalian bisa aja kejepit
Gara-gara kalian lagi cek, tahu-tahu naik sendiri, nggak bisa diturunin, nah itu yang bahaya. Bersihkan area kerja dan laporkan hasil pemeriksaan kalian. Itu bisa langsung dilaporkan. Sudah mas. Dan lagi nah, sini kita langsung ke pertanyaan. Masuk ke pertanyaan. Coba Mas Diki, coba Mas, yang nomor 1, apa fungsi utama sistem Windows pada kendaraan? Ini Pak, untuk memudahkan pengemudi atau penumpang dalam menggerakkan atau membuat atau menutup jendela pada kendaraan. Gimana Pak? Benar? Ada yang mau beli lagi? Dari Mas Atif? Cukup Pak. Ya. Cukup. Yang lain? Benar Pak. Coba masuk ke pertanyaan yang kedua. Lagi benar Mas ini. Baik Pak. Kedua, sebutkan minimal 3 gejala kerusakan yang sering terjadi pada sistem Windows. Ya, tiga gejala kerusakan yang terjadi. Coba Mas Satya, coba gimana? Yang pertama yaitu power window yang bergerak pada satu arah naik atau turun. Yang kedua, power window tidak bisa berfungsi, bisa membuka atau menutup. Dan yang ketiga, power window-nya bersuara lah, bunyi. Yang mau nambah lagi? Saya Pak, Ya, Mas Iko. power window-nya geraknya pelan. Oke. Ya. Cukup Pak. Ya, betul. Terima kasih Mas Iko. Sudah dengarkan. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana cara memeriksa kinerja motor Windows menggunakan multimeter? Coba jelaskan. Pak Alka. Cara memeriksanya tadi bisa di offin dulu biar jaga aturannya, terus dengan multimeter panel tentunya dilepas dulu buat ngecek di satarnya. Habis itu di multimeternya arahkan ke on buat mengukur kontinuitas. Itu masang kabelnya digital keyword ke kedua terminal SATA. Saya mau nambah lagi.
jelaskan ada antara mekanisme sore atau ini dengan tipe kabel asal coba mas aktifkan coba apa coba yang lain karena bisa jawab nomor 4. Belum tahu Pak. Coba. Ya, saja. Nomor 5. Coba mas masa pendapat. Nomor 5. Coba mengapa perluasan tentang pemeriksaan karet bila perlu dilakukan secara berkala pada sistem power hijau. Kalau penangkar itu kan tentang panas bakal ini separah. Jadi karet si generator rusak nanti bakal menurut aja itu tidak bakal rawat kan. Apa selain mas? Jadi kenapa harus ada pemeriksaan pada karet jendela? Karena bisa karet jendela tidak baik ataupun tidak rusak, berubah pada jendela itu kurang ketat, rapi gitu. Kurang masuk. Nah, Ya. Lagi tambahan. Ya cukup. sudah cukup Pak. Ya, besok pertemuan untuk berikutnya kalian tugas praktik. Setelah didik diminta melakukan praktik diagnosis seperti sistem pemilu pada kendaraan. Kegiatan mulai dengan yang Bapak bilang tadi untuk mempersiapkan alat sebelum mentor baseline peralatan dari dasar itu. Selanjutnya peserta didik melakukan pemeriksaan visual seperti yang Pak sampaikan tadi, kaca, rel, regulator, serta karet, ya, itu. Kemudian untuk penemuan gejala kerusakan. Setelah itu dilakukan pengujian kelistrikan dengan mengukur tekanan pada sebuah motor, memeriksa kontinuitas kabel serta memastikan setting dalam kondisi baik. Nah, kalian coba cek dulunya. Hasil pemeriksaan dicatat untuk dianalisis sehingga dapat ditentukan penyebab gangguan dan langkah perbaikan yang tepat. Seluruh kegiatan harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur keselamatan kerja atau A3 dan hasil dikeluarkan dari lapangan praktek. Gimana? Semuanya ngerti? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kalian jangan lupa baca lagi untuk sistem Worindo, kesehatan,
mungkin lagi hujan panas. Jangan lupa dibaca-baca lagi materi-materi, nanti Bapak kasih materinya. Ya, cukup. Terima kasih. Untuk Mas Diko dipimpin berdoa untuk menutup. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, silakan. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.